Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsa Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K paruh waktu ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K paruh waktu ini. Beritanya menyebutkan bahwa ada 6 pasal yang mengatur berkaitan dengan P3K paruh waktu yang masuk dalam RPP Manajemen ASN gitu ya. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara. Yang kabarnya RPP Manajemen ASN ini sudah selesai dibuat dan tinggal menunggu pengesahan saja. Dan Ketua Dewan Pembina Forum Honorer K2 sangat bersyukur gitu ya bahwa pemerintah berkomitmen menyelesaikan tenaga honorer lewat skema P3K ini. Jadi nantinya bagi teman-teman honorer atau tenaga non ASN yang tidak mendapatkan formasi P3K penuh waktu di tahun 2024 ini, kabarnya yang sudah ikut mendaftar akan tetap diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan kita tunggu ya berkaitan dengan pengesahan RPP Manajemen ASN ini, sehingga kita tahu bagaimana nantinya proses pengangkatan honorer atau tenaga non ASN menjadi P3K paruh waktu. Dan untuk lebih jelasnya mengenai hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan 6 pasal P3K paruh waktu ya yang ada pada RPP Manajemen ASN. Diberitakan oleh cpn.com, judulnya 6 pasal P3K paruh waktu di RPP Manajemen ASN tinggal disahkan pemerintah. Kita coba bacakan ya. Pemerintah akan menuntaskan masalah honorer tahun ini. Sekitar 1,7 juta honorer, baik yang mendapatkan formasi P3K 2024 maupun tidak, semuanya akan diangkat menjadi ASN baik paruh waktu atau penuh waktu. Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia, Nur Baitih, mengaku lega setelah berkomunikasi dengan Komisi 2 DPR RI bahwa RPP Manajemen Aparatur Sipil Negara atau ASN sudah selesai dibahas. Yang mengembirakan lagi, RPP Manajemen ASN akan masuk tahap pengesahan. Alhamdulillah, draft RPP Manajemen ASN sudah fix dan pastinya akan segera diajukan kepada pemerintah untuk disahkan, kata Bunda Nur, sapaan akrab Nur Baitih kepada CPNN, Rabu 11 September 2024. Dia menambahkan, tahapan konsinyering dan harmonisasi draft RPP Manajemen ASN sudah selesai. Bunda Nur berharap RPP tersebut segera disahkan sebelum pendaftaran P3K 2024. Dalam RPP Manajemen ASN yang sudah fix, lanjutnya diatur mekanisme P3K paruh waktu. Itu berarti seluruh honorer dibereskan pemerintah dan jangan ada yang tertinggal. Diharapkan juga pemerintah daerah punya semangat sama dengan pusat untuk menuntaskan masalah honorer lewat jalur P3K 2024. Pemda harus proaktif dalam menyelesaikan masalah honorer ini. Jangan ada diskriminasi lagi kepada honorer, cetusnya. Bunda Nur menegaskan kalau mekanisme P3K paruh waktu diatur oleh PP. Artinya tidak ada lagi permasalahan teknis di lapangan. Semua bisa diselesaikan sesuai aturan yang disepakati. Dia mengungkapkan ada 6 pasal yang mengatur P3K paruh waktu, yaitu pasal 303 ayat 3 dan 4, pasal 304, pasal 305 ayat 2, pasal 306, pasal 307, pasal 308. Ayo kawan-kawan honorer, jangan lupa mendaftar P3K 2024. Ada formasi atau tidak, ayo daftar karena semua akan diangkat ASN P3K, baik paruh waktu maupun penuh waktu, pungkasnya. Ya,
Jadi itulah yang berita atau informasi berkaitan dengan 6 pasal yang ada pada RPP Manajemen ASN yang saat ini sudah fix selesai dibuat, selesai disusun dan tinggal menunggu pengesahan oleh pemerintah gitu ya. Jadi tentunya pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Walaupun saya sendiri belum tahu bagaimana draft RPP Manajemen ASN ini ya, yang disebutkan tadi pasal 306, 307, 308 yang isinya berkaitan dengan P3K paruh waktu, saya sendiri belum tahu bagaimana kalimatnya gitu ya, bagaimana isi pasalnya. Tetapi di sini disebutkan bahwa ayo daftar P3K tahun 2024 baik ada formasi atau tidak ada formasi. Saya sendiri tidak tahu apakah jika tidak ada formasi seseorang yang sudah memenuhi syarat dalam hal ini honorer atau tenaga non ASN apakah tetap bisa mendaftar P3K atau tidak. Karena untuk seleksi CPNS kan harus harus ada formasinya gitu, harus memilih di mana instansinya, apa formasinya, apakah P3K nantinya tidak seperti itu, saya sendiri kurang tahu gitu ya. Tetapi kita tunggu saja ya, semoga segera RPP Manajemen ASN bisa disahkan sehingga terjawab bagaimana proses pengangkatan honorer atau tenaga non ASN menjadi P3K paruh waktu. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.